Ini pemain yang jujur gue excited sama beberapa pemain transfer pemain asal di 15 tahun terakhir. Ada Sanchez, ada Aubameyang, ada Declan Rice, ada Victor Gyökeres. Tapi gue nggak pernah ngerasain se-goosebumps atau se-emosional terakhir gue begini tuh Ozil. Karena mungkin Ozil sikonnya adalah dulu belum ada jurnalis, tiba-tiba deadline day, last minute, here we go, atau ini Ozil gitu. Cuman ini bener-bener gue emosional banget. Ngamuk. Badung banget aja. karena apa ya? Ini pemain tuh emang dari darahnya itu emang Arsenal gitu. Dari kecil dia seorang Nigeria Inggris, banyak orang Nigeria Inggris di Premier League, tapi dia migrasi ke Inggris mencari orang tuanya mencari apa sih namanya? Peruntungan di situ, dan anaknya harus sekolahin bola dan masuk akademi Arsenal. Terus? Tapi karena ya namanya kita akademi kan persaingan banyak, orangnya banyak, mungkin saat itu dia belum layak atau bisa dibilang belum sebagus sekarang performance-nya, jadi dirilis sama Arsenal. Ini case-nya sama Harry Kane juga, mungkin Harry Kane lebih muda kali ya. Tapi saat dia dirilis itu dia bener-bener karena dicicil sama di Arsenal, dia kan fans Thierry Henry dan lain-lain. Dia benar-benar yang namanya kecewa banget, dan dia apa namanya berusaha gimana caranya pokoknya one day gue tuh pengen main di Arsenal. Dan jalannya, journey-nya juga nggak mudah gitu loh. Dia sampai ke Reading, ke Millwall dan klub-klub lain di reject sampai akhirnya dia ke KPR yang meminang dia, sempat di loan ke Wycombe tuh timnya Akinfenwa. Akhirnya baru dilirik oleh Adebayo Akinfenwa. Iya, akhirnya dilirik oleh Crystal Palace. Disitulah dia menjadi legendnya Crystal Palace, pembawa Crystal Palace untuk menang piala pertama kalinya. Dan udah setelah 5 tahun jadi legend di sana, dan bisa juga baik-baik. Dia nggak kayak Isak yang canda-canda heboh sana sini, tapi dia benar-benar respect sampai akhir. Dan bahkan lu tau gak sampai menit akhirnya dia tuh hampir deal sama Spurs kan. Dia hampir deal sama Spurs, dia masih nelfon Arteta untuk nanya, masih ada kesempatan gak sini untuk gua ke Arsenal? Kalau enggak ya gua mau deal sama Spurs. Karena bagaimanapun juga dia udah umur 27, dia harus main di Champions League. Ternyata Arteta ngomong, siang ini lagi ada board meeting, jadi sabar aja, tunggu aja. Dan bener, malam itu langsung gercep deal, langsung here we go. Jadi jahat sih pemain-pemain kayak gitu tuh. Jadi ketika akhirnya dia masuk, ditambah lagi dengan emosional yang tadi video ininya, di awal banyak fans Arsenal ngira ini bakal videonya nge-troll Spurs, yang bakal Sol Campbell 2.0 lah awalnya ngiranya. Ternyata dia ngebawa sosok apa ya, narasi dari Ian Wright sama mantan pemain Crystal Palace, dan maksudnya narasinya itu bagus banget, ditambah lagunya Lil Wayne yang Let It All Work Out. Wah, anjing, itu bener-bener emosional dan lain-lain. Jadi gue merasa ini signing yang gue berharap sukses, nomor 10, dan semoga bisa ngebawa Arsenal ke title musim ini. Itu jawabannya ada di lalat nih, Mat. Yeah. Ada yang mau komen? Ada yang mau respon? Gua mau komen sebenarnya. Okay. Jujur gue enak sama pemain-pemain kayak Eze gini ya, dan bukan cuman Eze sih. Jadi dia sudah memprioritaskan pengen ini HP-nya tadi dicari, tak kira di depan. Nah, pemain-pemain kayak Eze ini seharusnya dibuang sih menurut gua. Karena gini, Mat, ketika lu sudah prioritaskan satu tim, diambil tim lain, itu menjadi paksaan buat pemain. Paham gak? Ketika dia diincar lagi sama, ini gak cuma Eze, siapa ya? Sebelum Eze itu ada juga yang kayak gini kasusnya. Banyak banget, Rim. Jadinya kayak bukan nge-troll ya, gak memaksimalkan apa yang dilakukan sama tim lain buat pemain. Lisandro Martinez. Bukan Liverpool. Udah mau deal sama Arsenal. Saicedo. Jadinya ke MU. Oh, Saicedo. Iya. Chouameni. Avia. Bellingham. Banyak Kylian ya. Mbappe. Enzo Fernandez. Banyak Zubimendi. Tapi semuanya tidak juara Premier League. Ya itu. Tapi kalah dengan Wout Endo, bos. Sama Gravenberch. Aduh, Terus lanjut, minta doanya, Mat. Iya, tadi kan udah. Terus habis teriak-teriak langsung gak enak lagi. Itu upil bukan sih? Enggak, ini apa? Jerawat. Lanjut. Jadi menurut gua udahlah pemain-pemain yang memang prioritasnya satu tim, kalau diambil tim lain ya sudah fokuskan ke tim lain, jangan ke tim itu. Terus sama yang kedua, gue tadi salah ya, gue bercanda dong sama Basya, gue bilang masalah announcement-nya terlalu lebay.
Malah menurut gua bagus banget. Ini menunjukkan bahwa warm welcome dari fans buat Eze. Warm welcome. Warm. Oh, warm welcome. Dan hangat. Kalau Karim ada komentar Karim? Ya, gue sih agak benci gitu ya, agak sedikit benci. Announcementnya menurut gue salah satu announcement terbagus yang pernah gue lihat lah. Respect. Lagi pengen jadi Gyökeres. Tapi gue ngerasa agak double standarnya ada. Pogba juga kayak begitu kasusnya. Bedanya Pogba udah sempat main di mana? Di senior. Di senior ya. Dilepas, kita lepas juga gitu. Bedanya kita sempat ngehargain juga. Cuman kalau yang ini benar-benar dilepas di akademi, menurut gue ceritanya nggak se-wow itu. Iya. Gue ngerasa. Soalnya dia masuk akademi, di akademi kurang bagus, dibuang. Tapi lu ngefans sama Arsenal, udah gitu doang. Ya tapi bisa jadi poin penting di cerita hidupnya dia. Kalau dia nggak dikeluarin sama Arsenal, mungkin dia nggak akan pernah naik ke senior. Bisa jadi. Itu bisa benar. Iya kan, bisa jadi kayak pemain-pemain yang nama-namanya agak aneh itu dulu, Sanogo apa begini. Cidobi Martin. Ya begitu. Tahu nggak lo? Ketika dia keluar dari Arsenal di umur yang sangat muda itu, kenapa dream klub gue yang gue pengen main senior kok ngebuang gue? Berarti gue belum qualified itu untuk main di Arsenal. Akhirnya dia fight, dia pindah segala macam sampai di Palace jadi legend. Iya betul Kayak juga. gitu. Mungkin Kayak ditolak di awal pun nggak apa-apa. Bahkan saya di Grombol pun ditolak di awal saya. Sekarang saya Ada di sini. I'm like Eze bro. Ya tapi Karim, menurut gua kalau Pak ini kayak bukan ruang ganti deh. Ini bukan ruang ganti Pak. Ruang ganti tuh kalem. Kayak gak bisa Pak, meja ini tuh gak bisa dipakai ruang ganti Pak. Gak bisa. I'm like Eze. Nggak, tapi kalau Pogba case-nya beda dong. Nasar. Kalau Pogba itu kan ampe masuk ke youth team Rim. Kalau Kamu itu masuk senior. maksudnya era Ferguson loh gitu kan. Kalau Eze ini kan baru 13 tahun. Iya. U16 saya belum masuk gitu. Soalnya nggak layak. Nah iya waktu itu emang belum layak gitu loh. Cuman makanya kalau lu lihat di interview dia sama Ian Wright terus dia bilang it's deeper than all people understand. Jadi kalau orang itu emang ngerasain ya nggak akan pernah paham gitu loh. Jadi Tapi menurut lu Eze ini bakal menjadi pengganti Martinelli atau apa Madueke? Gimana menurut lu? Orang tanya. Parah dipukul. Ganti di meja sama isinya nggak boleh begini emang. Dipukul di Parali. Minta doa. enggak, kalau menurut gua gini. Malaysian butter. Enggak, ada poin Karim yang awalnya gue nggak setuju tapi setelah gue cek ada bener aja. Jadi waktu itu ngecek statistik pressing ya, statistik pressing. Gue belum ngomong di sini loh. Iya enggak. Oh di off cam dong gue ngomong. Iya waktu itu di off cam maksud gue. Enggak, Eze itu gini loh, bukan yang tinggi banget tapi bukan yang rendah banget Rim. Jadi kalau komparasinya ke nomor 10 lain, dia itu tengah-tengah. Cuman namanya ini luxury player, pemain yang punya kemampuan teknikal yang bagus biasanya akan ditutupin sama pemain lain di Arsenal gitu loh. Apalagi Arsenal kan terkenal dengan physicality-nya kan. Jadi maksud gua pemain lain tuh bisa ngebantu. Untuk posisinya sebenarnya kalau kita fans Arsenal tuh pingin di nomor 10 untuk sementara waktu gantiin Odegaard dulu. Tapi main di left wing ya Odegaardnya lagi menurun. Ya jadi compete aja di situ sama-sama sehat gitu. Iya, tapi sementara karena mungkin belum ada left wing, kita belum di left wing yang pure left wing, kan menyisakan Trossard, Martinelli, Madueke bisa main di left wing. Ya bisa juga taruh di situ. Jadi Eze, Odegaard, Saka. Tapi Eze pemain yang jarang pressing, Mat. Kan tadi baru diomongin Pak. Kan dibuka di awal. Tadi Apa? baru diomongin. Kan pembukaannya pakai pressing. Pakai pressing tadi. Enggak, pemain yang jarang pressing di Crystal Palace susah banget. Ya makanya pressing. si Basya ngomong timnya akan membantu dia dalam hal physicality, pressing. Iya, Ini maksudnya gini, iya gue tahu kalau masalah itu, cuman apakah nanti akan terbiasa dia untuk pressing? Padahal di Crystal Palace eranya Glasner ini one of the most coach in the world, paham gak sih? Apa Dia maksudnya? One of the most coach in the world. Salah satu pelatih terbanyak di dunia. Iya. maksudnya apa di Crystal Palace ini juga dia punya Munoz, punya beberapa pemain yang juga jarang pressing tapi on the box.
Tapi Hah? apa? Munos, itu Munos. striker. Oh iya. Terus? Munos bek kanan, Lupa gue. Munos winger kanan. wingback. Wingback. Oh, wingback dia. Iya, Maksudnya. LWB. Iya, Oh, main, berarti main 3 back. 35, iya, main 3-4-3. Oh, Glasner 3 back. Oh, berarti gue ini diambil buat 3 back berarti nanti. Kan gue bilang. Ya nanti gue bahas ya guys ya masalah itu. Kalian tunggu dulu, nanti gue bahas masalah gue. Iya, udah lu ngomong aja full 50 menit kita enggak apa-apa. Minta doanya. Iya, bener-bener. Minta doanya. Iya, Ya doain Allah, ya Allah, semoga cepat diterima di sembuh. sisinya. Amin. Semoga cepat diangkat penyakitnya Amin. dan orang-orang. I'm like Eze. Damat, maksudnya gini, di posisinya Glasner, Eze itu jarang pressing, cuman on the box. Ketika dia ambil bola itu tepat sasaran. Apakah di Arsenal bakal dimanfaatkan momen untuk gegen pressing atau seperti kayak di Crystal Palace yang on the box, paham nggak? Yang dia cuman menerima bola umpanan dari Odegaard, dari Gyökeres dan Super lain-lain. sub nih sih. Nah, enggak gini. Gitu loh. Kalau tadi kan gue udah bilang, kalau ngomongin statistik atau presentasenya pressing Eze ini kan tengah-tengah, bukan yang tinggi banget, tapi nggak rendah banget gitu. Jadi pasti dia akan di-nurture, dia akan disuruh sama Arteta sebisa mungkin juga ikutan pressing. Tapi kan ada tadi gue bilang ada role pemain lain yang bisa nge-support. Biasanya ketika di tengah tuh misalkan Declan atau Zubimendi dapat bolanya, dia akan langsung passing ke Eze dan disitulah role-nya Eze untuk straight lari carrier ball-nya ke kotak penalti, habis itu kreasi dia mau oper ke Gyökeres, mau oper ke left wing, mau langsung shoot. Yang mana tuh atribut dia yang paling terbaik kan di playmaking-nya. Begitu. Iya. Jadi begitu ya. Nah, sekarang mungkin kita nggak ada yang mau komen lagi. Gue sih komen. Enggak, Komen gua- soal Eze, kalau soal gua Eze lagi. Yang gue pikirin itu permainannya Arsenal akan dibawa kemana? Nah, Karena itu gua juga posisinya oke kalau dia ngisi di left wing, pemain yang di tengah tetap akan Odegaard sama Rice, ya kan? Kalau lo jadi winger playmaker, kira-kira apa yang harus dilakukan Arteta untuk gimana ya jelasinnya? Bahasanya itu lo harus setidaknya mengorbankan Rice untuk tidak setinggi itu, ya kan? Kalau dia di left wing, karena dia sifatnya playmaker. Tapi kalau dia di posisi Odegaard, oke Odegaard jadi bench, kiri tetap Madueke atau Martinelli, kanan Saka, dia di situ. Gue ngerasa Eze di posisi itu akan jauh lebih baik. Tapi gimana caranya Arteta di posisi yang sama, di waktu yang sama, Odegaard sebagai kapten. Kan kita tahu Arsenal tim kapten, tim gila kapten kan. Ada lagi Nwaneri yang akan jauh yang akan jauh dari caps untuk main. Nah itu apa maksudnya gimana? Apa pandangan lo sebagai Arsenal, lo lebih tahu Arteta ini akan kayak gimana coba ketika mainin Eze di left wing atau mungkin Eze sebagai nomor 10. Tapi Saka cedera. Odegaard Cedera untuk lawan Liverpool berarti kemungkinan besar Eze bisa starting. bisa. Eze bisa starting. Saka Odegaard cedera amat. Ya, itu kita bahas besok ya guys ya. Ayo. Sekarang ya kan. Sekarang tadi ngomongin masalah apa si gimana Arteta. Nah, ini yang gue juga mungkin harus lihat lebih jauh. Tapi kalau ngeliat Arsenal dengan gini loh, yang gue bingung adalah Arsenal ini kan capable untuk main rotasi terus nih, Pak. Rotasi terus dan apalagi kalau Calafiori main di kiri tuh kemarin itu kan match besok ya. Pokoknya intinya Calafiori sama winger kirinya Arsenal itu sangat mampu untuk selalu rotasi terus-terusan. Dan itu mungkin yang bisa ngefek ke Eze di mana Eze bisa dapat freedom di area LCM ke left wing tuh. LCM ke left wing itu daerah situ, box itu dia akan selalu rotasi dengan kalau dia main di LCM ya dia akan rotasi dengan left wing yang entah tuh siapapun dengan Calafiori. Kalau dia main di left wing mungkin dia akan sama Calafiori sama Rice juga di situ. Jadi yang gue lihat adalah seharusnya Arteta harus ngasih sedikit freedom ke Eze karena pemain luxury kayak gini tuh nggak bisa terlalu sistematis. Dia udah cukup ngebuat Saka sistematis. Kalau untuk Eze ada batasannya gitu loh. Ada guidance-nya, lu tuh harus bener-bener ikutan nama sistem, tapi ini juga harus dikasih freedom. Karena kalau enggak, kita bisa ngeliat Nader Grealish jadinya. Pemain yang punya magic, yang punya mewah, tapi dilimitasi sama Pep Guardiola. Nah, itu yang gue harap Arteta belajar dari situ. Jangan terlalu ngasih Jangan ngasih limitasi, harus Tapi dikasih freedom. Tapi tengah-tengah lah, ada Sedikit. balance.